SMA Swasta Santo Mikael Pamunuran. Saya ingin membawakan naskah yang karya Natur S. Nalan yang berjudul Ruhuler. Terima kasih. Aha! Sekarang para binatang itu sedang berkumpul meminum air danau Ruhuler. Semoga saja mereka yang beragam tetap akur. Namaku yang sebenarnya aku tidak tahu. Setauku aku sudah di sini di sekitar Pulau Ruhuler dan danaunya. Yang aku tahu, di bawah pohon terembes si jenggot itu ada makam panjang sepasang. Di pohon tinggi besar itu kalau siang hari mereka bergantungan tidur, kalau malam hari mereka pergi entah kemana. Aku tinggal di bawah pohon jenggot. Ada buah dan di dalamnya sudah ditata seperti tempat tinggal. Ada ranjang kayu kasar dari batang pohon perapian. Aku ingat siapa yang mengasuhku. Aku anggap seperti ibuku. Yaitu seorang wanita yang dipanggil Mak Bungo. Karena orang-orang pulau besar itu suka mencari getah dan madu memanggilnya dan suka barter makanan. Aku menguburkannya di dekat pohon jelapang langit. Sejak itu, aku bertekad Pulau Ruhuler harus aku jaga. Hutannya dan juga para binatang penghuninya. Tapi pasti aku tumbuh seperti ini ketika bertemu dengan orang-orang penuh besar itu. Aku bilang, Mak Bungo sudah mati. Aku menggantinya. Mereka seperti takut lalu bergegas kembali. Entah apa mereka ceritakan pada burung besar-besar lainnya. Aku mau berkisah tentang para binatang yang beragam. Kenapa mereka bisa akur, tidak berebut air, juga tidak ada mangsa-mangsa. Mau tahu? Karena aku menemukan rahasianya. Justru air dan Ruhuler itu. Danau Ruhuler tidak ada yang tahu di sana kecuali Mak Bungo pernah berkisah begini. Bungo, kamu harus tahu tentang Danau Ruhuler yang aku warisi
lalu, Mak Bungo pernah berkisah tentang orang-orang tanpa wajah. Air yang kuminum pun dari danau indah dan damai itu. Aku teruskan kisahku. Aku pernah diajak berkeliling Pulau Rembulan oleh Mak Bungo. Apa dilakukan Mak Bungo setiap lewat pepohonan yang ada binatangnya? Dia berhenti sejenak, lalu seperti berbicara pada binatang tersebut. Anehnya, pada binatang itu turunlah mendekat. Kemudian perlahan mengikuti kami. Begitu dan begitu, para binatang, kalau bertemu para binatang dari harimau, bajing, kijang, monyet, bahkan kukang meski lambat perlahan mengikuti kami. Ketika sampai di pinggiran danau, pada binatang itu minum dan istirahat. Lalu Mak Bungo pernah berkisah tentang manusia tanpa wajah dari pulau-pulau besar itu. Makan sirih ini dia cakap Mak Bungo padaku. Dia kuat dan tegak terus. Kalau ngantuk, segera makan sirih. Tidak percaya? Nah, coba saja. Itu tinggal dikunyah. Sambil makan sirih, aku akan teruskan kisah tentang manusia tanpa wajah itu. Mak Bungo pernah berkisah padaku. Mak Bungo berpesan, Bungo, kamu harus tahu, orang-orang pulau besar itu beragam. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang kasar, ada yang halus, ada juga manusia tanpa wajah, enggak jelas, karena mereka hanya mencari keuntungan semata. Ada juga manusia abu-abu, ada juga manusia ubel yang sungguh. Aku mendengarkan, para binatang juga mendengarkan. Bukan yang lambat, perlahan mendekat. Dia memegang tanganku perlahan sekali. Aku memeluknya, dan akhirnya menjadi sahabatku. Kupanggil kukangku. Tentang orang yang tanpa wajah itu, semuanya terpesona dengan danau populer. Mereka pernah berebut ingin menguasai sisi-sisi indah danau populer. Tapi Mak Bungo sebagai menjaganya, dia berbicara. Kalian bukan pewaris danau ini.
menjaga danau ini. Tapi kalian semua bisa memanfaatkannya. Ayo minum. Minum air danau itu. Ayo minum. Semua orang meminum air danau itu. Tampak wajah mereka sangat cerah. Bahkan terasa damai. Tidak ada pertentangan ini memiliki. Mereka seperti berjanji, danau Roblen ini harus dijaga bersama. Sejak itu, orang-orang pulau besar itu juga datang ke pinggiran danau hanya untuk minum dan menikmati pemandangannya. Kecuali orang-orang tanpa wajah itu. Mereka sudah dibuka kedok mereka dengan meminum air danau itu. Salah satu pemimpin mereka yang dipanggil Rapuja yang berbicara. Kita harus kuasai pulau ini dan danau keramatnya. Ini menghasilkan uang. Akhirnya bisa kita jual menjadi mahal. Mendengar niat jahat jadi Pak Bungo mentanya. Orang-orang tanpa wajah, kalian sudah dibuka kedua. Kalian juga meminum air itu. Tapi kalian malu. Jaga danau ini. Aku tentang niat jahat kalian. Kamu penjaga danau damai ini. Tangkap dan gantung dia. Itulah kisah akhir Pak Bungo dihukum. Aku tidak tahu kalau aku menyaksikan kejadian itu. Diam-diam aku mencari cara untuk mengusir orang-orang tanpa wajah itu. Aku pulang karena takut. Aku bawa pohon besi jenggot itu. Aku bersandar di lubuk buah. Aku ketiduran. Aku terbangun karena aku mendengarkan kelepah-kelepah saya corot-corot hitam. Mereka turun mendekatiku. Lalu mereka bertebaran di sekitarku, berkumpul. Tiba-tiba aku melihat sosok tinggi besar berwajah hampir sama. Mereka gundala-gundala yang muncul dari mata panjang sepasang. Mereka menatapku tanpa berbicara. Aku tetap perlahan. Aku memeluknya. Ketika aku bangun mengangkat kepala, mereka mencoba-coba. Gundala-gundala itu berbicara perlahan tapi jelas. Bersihkanlah pulau Roblen dari orang-orang tanpa wajah yang dipimpin Rapuja. Jangan takut,
kami menuju Danau Rohulen. Tadi tiba menjelang senja. Orang-orang Pulau Besar itu sudah berkumpul membawa tong-tong besar dari kayu mengangkut air Danau Rohulen. Mereka menaruh di bawah kapal mereka. Tidak malu. Mereka menjadi miliknya sendiri. Hei orang-orang tanpa wajah, hentikan mengangkut air Danau Rohulen itu. Kamu siapa? Hah? Aku, anak Bungong. Aku penjaga danau dan punaunya. Anak Bungong? Kau ada simak bunga yang kami gantung itu? Benar. Aku ingin kau hentikan segera. Kalau tidak, apa? Hah? Kau lihat di atasku? Ya, hanya torok-torok besar. Memang kami takut. Kau tidak takut, tak apa. Mereka akan menjatuhkan hukuman pada kalian. Menghancurkan kapal-kapal mereka dan mengejar terus mereka. Hei orang-orang tanpa wajah, katanya tidak takut. Hei Rakuja, bedilmu ketinggalan. Dasar orang-orang tanpa wajah. Mereka lari bunga langkang, dikejar curut-curut itu terus. Ya, aku tahu. Sebaiknya aku buang saja berdiri ini. Dan sekali orang memegang ini, mereka merasa tidak terkalahkan. Mak Bungong, aku harus turunkan tali gantungan Mak Bungong. Mak Bungong, anak Bungong datang. Demikianlah penampilan dari saya dari Samosir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.